Assalamualaikum, jumpa lagi di YouTube channel Yuniar Paramita. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Sehat kan? Ketemu lagi di video aku. Kali ini aku mau cerita tentang liburan aku di Yogyakarta selama 6 hari 5 malam. Ini adalah video recap. Untuk video dari masing-masing tempat sudah aku upload di video sebelum ini ya. Dan di video kali ini aku akan beri judul Jatuh Suka di Yogyakarta. Aku akan ceritakan semuanya, mulai dari transportasi, hotel, kuliner, wisata, dan mungkin akan spill budgetnya tipis-tipis juga. Untuk itu wajib banget simak video ini sampai habis, jangan di skip. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang supaya channel ini makin berkembang dan makin banyak kasih informasi seputar liburan. Follow juga Instagram dan TikTok aku Yuniar Mita. Dan jangan lupa untuk cek kolom deskripsi untuk info lengkap seputar video, link booking hotel, sampai dengan playlist liburan lainnya. Jadi, udah pada siap kan temenin aku untuk jalan-jalan online 6 hari 5 malam di Jogja? So, jatuh suka di Yogyakarta? Kalau gitu, let's go! Hai guys, sekarang aku udah ada di stasiun Pasar Senen. Sebentar lagi kita bakalan berangkat ke Yogyakarta naik kereta Mataram. Oke, hari pertama kita mulai dari sini. Jadi walaupun ini adalah malam hari, jam 21.40 kita bakalan naik kereta Mataram. Di sini aku tuh langsung masuk karena aku udah terdaftar di face recognition. Dan kita bakalan duduk di kelas ekonomi. Aku tuh dapetin tiketnya tuh seharga segini. Tadi aku udah pesan makanan, ternyata ramai banget jadi lumayan waiting list. Sekarang kita tunggu di meja. Aku pesan nasi, sementara teman aku di sini pesannya Xiaomi. Tara. Untuk keretanya mirip banget sama kereta Progo. Jadi kalau kalian mau dapat yang lebih murah, saranku mending War Progo aja guys. Aku juga udah buatkan tentang video di kereta ini. Buat yang mau nonton bisa langsung dicek aja. Ramai banget. Seperti biasa, sampai di Jogja udah langsung dijemput sama Pak Santoso, driver langganan aku setiap kali kesini. Sebenarnya udah kayak orang tua aku sendiri sih. Buat teman-teman yang butuh jasanya beliau, aku akan lampirkan nomornya di kolom deskripsi ya. Jadi tinggal langsung aja klik judul video ini, nanti bisa baca-baca di situ ada lengkap tentang info-info di video ini. Dan aku tuh kemarin tuh perginya sama teman aku yang udah lama banget, mungkin ada 10 tahunan lebih nggak ke Yogyakarta. Jadi tuh kemarin tuh aku nganterin dia kayak wisata lokal gitu di hari pertama. Kita mampir ke Kopi Klotok tuh, cuma tadi kita sempat mau ke Nawang Jagat. Sayangnya tuh lagi kabut jadi nggak kelihatan Merapinya. Alhasil kita pergi sarapan ke Kopi Klotok. Terus kayaknya aku juga udah lama banget gak kesini, mungkin sekitar 2 tahunan lebih. Dan aku juga kaget ternyata sekarang Kopi Klotok udah makin luas gitu ya. Jadi walaupun cuma makan aja di sini tuh vibes-nya udah kerasa banget ya liburannya. Bener-bener kayak vibes kampung halaman. Untuk rasanya sama, masih sama-sama enak, harganya juga masih sama-sama murah. Dan aku juga udah buatkan videonya khusus untuk Kopi Klotok yang sekarang. Terus kalau teman-teman mau nonton bisa langsung cek aja videonya. Dan aku saranin kalau kesini jangan pas lagi high season, karena aku jamin bakalan susah dapat tempat duduk dan nunggunya lama. Next, sekarang kita udah berada di Pagi Padi Mentari. Ini adalah tempat sarapan kita yang sesungguhnya. Karena tempat ini tuh bagus banget guys, tapi sayangnya lagi renov. Jadi sawah-sawahnya tuh lagi kurang bagus gitu ya. Tapi aslinya tuh ini bagus banget. Mudah-mudahan pas teman-teman kesini tuh pas lagi bagus-bagusnya ya view-nya. Jadi mungkin bakalan bikin makin happy pas lagi sarapan di sini. Aku mau nasi tempong 1. Ya. Jadi sebenarnya di sini tuh lebih terkenal dengan aneka jus sama smoothies-nya gitu guys. Smoothies sama jus mereka tuh enak-enak, fresh, terus bisa request juga ya. Udah gitu setiap tamu yang datang tuh dikasih welcome drink. Welcome drinknya tuh minuman kayak timun gitu dan itu rasanya enak guys. Nah sekarang kita cobain mango smoothies-nya. Kayaknya pure deh tuh. Balik dulu guys. Balik. Es batunya beneran dipisah. Pokoknya harus banget cobain mango smoothie sama pineapple-nya. Dan aku juga kemarin cobain nasi goreng sama nasi tempongnya, menurut aku lumayan oke.
Next, sekarang kita udah berada di Pantai Pandansari. Jujur aja aku sebenarnya suka sama pantai ini. Vibes-nya tuh syahdu, sendu. Pokoknya menurut aku ini tuh gambaran pantai yang cantik kayak di video klip gitu. Tapi sayangnya kenapa ya di sini tuh ada banyak banget sampah. Terus memang pasirnya tuh dia bukan tipikal pasir yang putih gitu, guys. Dari Pantai Pandansari, kita mengarungi JJLS ini. Kita akan menuju ke pantai selanjutnya, jaraknya kurang lebih 1,5 jam. Ini dia pantai favorit aku dengan kafenya yang menurut aku cantik, Segara by Inesia dan Pantai Mesra. Oh iya, untuk video dari Pantai Mesra dan Segara by Inesia udah aku buatkan juga. Bisa teman-teman langsung cek aja di playlistnya kalau mau nonton. Ini juga adalah kali kedua aku datang ke sini karena apa ya? Emang nyaman sih, apalagi kalau misalnya kita mau ngajak temen atau orang baru yang baru banget mau cobain explore Jogja. Ini adalah salah satu pilihan yang menurut aku oke sih, karena emang apa ya? Nggak harus main-main di pantainya banget, tapi juga bisa sambil nongkrong, makan, ngobrol-ngobrol di kafenya ini sambil ngeliatin pemandangan laut yang menurut aku cantik banget. Tapi kalau mau main ke pantainya juga gampang, tinggal turun tangga aja yang tadi, kita udah langsung sampai deh di Pantai Mesra. Terus guys, di sebelah sana tuh itu udah Pantai Kukup, kelihatan banget ya. Dan di sini juga ada kayak area tempat makan. Kalau teman-teman mungkin mau makan bisa di sini. View-nya juga bagus, langsung ke Pantai Mesra. Kapan? Udah puas main pasir di Pantai Mesra yang cantik? Sekarang kita udah berada di Paleo Stone Age. Untuk perjalanan ke sini itu kalau dari Pantai Mesra tadi kurang lebih sekitar 1,5 jam. Walau perjalanannya cukup jauh dan aksesnya menurut aku nggak bagus-bagus banget, tapi ini adalah salah satu tempat yang bikin aku penasaran. Soalnya emang dia tuh konsepnya unik, lucu, dan nature banget sih guys. Jadi ini tuh adalah salah satu tempat atau resto yang konsepnya itu adalah di dalam goa. Jadi literally beneran goa, bukan yang kayak banyak di Jakarta yang dibuat-buat gitu, tapi ini beneran goa guys. Dan kita juga agak berada di bukan hutan sih, tapi apa ya, pokoknya banyak pepohonan banget deh. Dan kita sekarang udah sampai di sini udah hampir terlambat. Ini adalah jam 5 sore, dimana mereka itu tutupnya jam 5 atau jam 6 sore gitu guys. Sebenarnya untuk best time datang ke sini itu adalah di pagi hari sekitar jam 9 atau jam 10 pagi, dimana mataharinya itu nanti akan kelihatan masuk ke dalam goanya langsung guys. Dan sekarang kita mau masuk ke dalam Paleo Stone Age. Dan ini dia beberapa menunya. Mulai dari makanan ringan sampai makanan berat juga ada. Pas aku sampai di sini, aku tuh berkali-kali bilang kalau tempat ini tuh keren banget. Jujur li beneran keren karena emang konsepnya beneran mateng. Ini tuh bener-bener vibes makan di dalam goa. Tapi walaupun begitu, tempat ini tuh jauh dari kata spooky ataupun serem ya. Jadi bener-bener nyaman. Terus juga semua staffnya ramah. Makanannya juga enak-enak. Untuk harganya menurut aku ini cocok untuk tempat seperti ini. Jadi kalau teman-teman ke Jogja bisa banget nih mampir ke Paleo Stone Age ini. Terus apalagi buat teman-teman
yang mungkin suka foto-foto, suka foto OOTD, tempat ini tuh bagus banget. Dan ternyata nggak hanya itu guys, untuk tempat dari Paleo ini, mereka tuh juga punya kayak museum kecil. Ini dia tempatnya. Jadi kita masuk dulu ke dalam sini. Terus aku juga kaget kenapa tiba-tiba ada kerangka dinosaur ya di dalamnya. Dan apa ya, pokoknya kalau teman-teman kesini aku saranin di pagi sampai siang hari, karena itu emang best view, masih terang, masih cakep. Dan jadi kalau mau foto-foto itu bakalan maksimal banget sih hasilnya. Kemarin aku cobain 2 menu yang berbeda. Menurut aku di sini tuh rasanya semuanya enak-enak sih. Jadi kalau teman-teman mau nonton video lengkapnya, bisa langsung aja cek kolom deskripsi atau cek Paleo Stone Age. Finally, sekarang kita udah sampai di hotel kita yang pertama. Namanya adalah Kampung Lawasan Heritage. Setelah seharian kita explore satu Yogyakarta, sekarang kita udah sampai di hotel kita akhirnya. Finally kita bisa istirahat. Dan ini adalah tipe kamar deluxe yang ada di Kampung Lawasan Heritage. Untuk kamarnya menurut aku ini juga udah nyaman, toiletnya juga luas. Kamarnya juga ini menurut aku luas banget sih. Untuk harga start 200 ribuan, ini termasuk yang murah. Terus dia tuh unik gitu ya kamarnya. Konsepnya tuh nggak modern tapi kayak di perkampungan gitu. Cuma dia tuh punya kolam renang yang udah ada air hangatnya guys. Walaupun nggak hangat-hangat banget tapi lumayan nih bisa buat berenang malam-malam. Jadi sekarang waktunya kita istirahat dan tidur. Sampai jumpa besok. Selamat pagi, waktunya sarapan. Untuk menu sarapannya menurut aku ini juga udah oke, walaupun cukup sederhana, tapi lumayan sih buat isi perut di pagi hari. Dan untuk restonya ini juga aku suka, dia tuh konsepnya juga lucu. Tersedia coffee shop juga di halaman lobbynya. Udah gitu coffee shopnya juga ini unik guys. Jadi bisa banget nih buat jadi tempat atau spot foto. Terus untuk lobbynya juga ini cukup nyaman ya, walaupun dia tuh konsepnya semi outdoor, tapi udah banyak juga ini untuk sitting areanya. Terus yang paling seru lagi, mereka tuh juga di sini udah ada Gelato Massimo yang bisa dibilang cukup terkenal di Yogyakarta. Nah, kalau ini adalah gambaran dari area poolnya waktu siang hari. Ini juga dia ada kolam anak dan kolam dewasa ya, jadi terpisah. Terus juga di sebelah sini juga ada area buat santai, ada playground. Pokoknya menurut aku untuk fasilitas di hotel ini juga udah cukup lengkap. Next, di hari kedua ini kita pindah hotel di kawasan Malioboro. Nama hotelnya adalah Great Business Malioboro. Untuk hotelnya ini menurut aku juga strategis banget, apalagi untuk rate-nya ini bisa dibilang cukup murah, sekitar 300 ribuan aja. Terus juga ini untuk area lobbynya nyaman, dingin, tersedia juga beberapa pakaian atau batik yang dijual. Untuk welcome drinknya juga ini juga udah tersedia. Terus untuk kamarnya ini tuh kemarin tuh aku tipe yang lumayan standar sih. Jadi kemarin tuh booking tipe kamar yang paling standar. Ini dia nama tipe kamarnya. Dan untuk kamarnya ini menurut aku luas, nyaman banget. Yang mau cek review lengkapnya bisa langsung aja cek video sebelumnya. Nih, toiletnya menurutku ini luas ya. Tuh. Luas. Jadi nggak cuma kamarnya yang luas, toiletnya juga luas. Dengan harga 300 ribuan, ini worth it banget sih. Apalagi lokasinya itu ada di Malioboro. Jadi teman-teman kalau mau booking hotel ini tinggal buka aja video aku, terus tinggal klik judul yang ada di video ini. Bisa langsung cek harganya atau juga bisa langsung booking lewat link tersebut. Hari kedua ini kita nggak booking kendaraan apapun karena kita cuma mau explore Malioboro. Kita mau makan di Beringharjo naik Max Ride. Bookingnya via online, rekomen buat jarak dekat aja ya. Oh, soto sate busum. Oke, jadi sekarang kita lagi mau makan sate. Ini tuh sate busum ini dia jual sate kere dan juga sate ayam. Tapi aku juga nggak lupa untuk order soto ayamnya karena ini tuh kuahnya enak banget. Terus untuk harga satenya tuh per tusuk cuma 3.000, tapi tuh dagingnya tebal-tebal banget guys. Wajib cobain makan di sini kalau teman-teman lagi di Pasar Beringharjo. Next, sudah selesai makan, udah kenyang, sekarang kita lanjut explore lagi ke Pasar Beringharjo. Jadi tuh aku mau beli beberapa oleh-oleh kayak batik dan lain-lain. Habis itu kita mampir ke Teras Malioboro 1 yang letaknya itu cuma seberang-seberangan aja sama Pasar Beringharjo. Habis itu kita main-main ke Hamzah Batik. Tebak ayo kita mau ngapain di sini? Yap, jadi sebenarnya kita tuh kesini mau minum jamu. Untuk jamu di sini tuh rasanya enak banget. Udah gitu harganya tuh murah, cuma 3.000-an aja per batoknya. Pilihannya ada jamu beras kencur dan juga jamu kunyit asam. Kalau lagi di Malioboro wajib cobain ya mampir sini.
pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil. Setelah foto-foto di titik 0 km Jogja, sekarang kita lanjut mau naik Trans Jogja. Tebak deh kita mau kemana. Yap, jadi tiba-tiba aja kita sampai di Jogja City Mall. Karena tadi sempat bingung gitu mau ngapain lagi ya di Malioboro. Alhasil kita sekarang lagi makan Golden Geisha, yaitu ramen favorit aku. Jujur Li, kayaknya aku nggak pernah skip deh. Tapi kata teman aku yang baru pertama kali cobain ramen ini, dia juga approve soalnya katanya enak banget. Habis itu pulangnya kita lanjut naik Max Ride lagi. Soalnya masih agak ketagihan ya, jadi kita mau 2 kali gitu naik Max Ride. Terus kita turun di titik 0 km Jogja, soalnya tuh masih ditutup jalannya, masih ada car free night sampai dengan jam 9 malam apa jam 10 malam gitu, aku lupa. Dan ini adalah gambaran Pasar Beringharjo di malam hari. Cantik banget ya guys. Subscriber Yunia Paramita, semoga sehat selalu, banyak rezeki. Ayo kita jalan-jalan dong. Hai, yes. Sekarang kita lanjut pulang menuju ke hotel kita yang letaknya itu deket banget sama Malioboro dan juga stasiun Tugu. Kalau teman-teman mau nonton video lengkapnya tentang Malioboro, udah aku upload di video sebelum-sebelum ini ya, jadi tinggal cek aja di playlistnya. Akhirnya kita hampir tiba memasuki hotel kita yang 350.000 ini. Dari luar tampak biasa saja, tapi dalamnya biasa aja juga memang. Tapi luas dan bagus. 350.000 sangatlah worth it. Mas-masan guys. Pak. Nggak tahu. Bapak becanya ketawa, aku tegur. Dia kamar kita. Dinginnya sampai berembun. Lucu banget kan, ada terasnya tuh. Bisa duduk-duduk di teras, ngopi, sarapan sambil main Uno. Let's go, ini dia kamar kita. Yang 350.000 itu. Oh. Dadah, bye-bye. See you tomorrow. Hari ketiga. Ini adalah beberapa menu sarapannya. Teman-teman bisa langsung cek aja di video Great Business Hotel. Udah aku upload videonya. Sekarang kita lagi mau check out menuju ke hotel selanjutnya. Terus juga kita mau makan siang di Ayam Rempah Keranggan. Ayam Keranggan ini tuh letaknya masih berada di dekat-dekat Tugu. Jadi kalau teman-teman mungkin nginep di Malioboro itu masih deketan ya. Jadi ini tuh adalah salah satu menu ayam kampung yang lagi hits banget di Jogja. Yang bikin enak itu adalah bumbu-bumbunya ini guys. Jadi dia tuh serundeng tapi bukan kelapa. Bumbu pakai nasi aja tuh udah enak banget, apalagi ayamnya juga ini tuh lembut ya. Gak lupa habis makan ada free ice cream. Dan setelah makan, sekarang kita lanjut ke hotel kita yang ketiga. Ini adalah salah satu hotel yang menurut aku bagus banget dan harganya juga murah. Ini tuh adalah hotel baru yang sebenarnya tuh dia tuh rebranding aja sih. Dan hotelnya ini tuh juga dia udah ada kolam renangnya guys. Untuk harga start 300 ribuan ini murah banget sih. Dan worth it, sangat-sangat recommended kalau teman-teman mau cari hotel di daerah Prawiro Taman. Dan ini dia kamar kita. Aku tuh kemarin dapetin tipe kamar ini dengan harga segini. Menurut aku ini murah, apalagi kalau teman-teman mungkin nggak perlu sarapan ya. Itu tuh bisa 200 ribuan aja guys, malah kemarin pas aku cek. Terus juga kemarin tuh kita dapet kamar dengan pemandangan kolam renang dan kota Jogja. Pokoknya kamarnya bersih, toiletnya juga bersih, fasilitasnya juga lengkap. Cuma kurang smart TV aja sih di dalam kamar. So ini dia 101 Urban Heritage. Cek link bookingnya di deskripsi. Sebelum main ke Candi, sekarang kita lagi mampir dulu buat ngopi. Dan kita udah berada di salah satu coffee shop kesayangan seluruh warga Indonesia, yaitu Toko Kopi Tuku. Lumayan penasaran sih sama gambaran dari Tuku yang ada di Jogja. Ternyata di sini tuh merchandise-nya masih sangat-sangat lengkap. Banyak banget produk dari brand-brand keren yang lagi collab sama Tuku. Di sini tuh ada banyak banget, mulai dari jepitan, kunciran, ada lip balm, terus juga kemarin tuh aku ketemu sendal.
Dan ini juga adalah koleksi-koleksi originalnya Tuku. Menurut aku ini seru banget sih buat dimampirin, karena emang koleksi selengkap ini sih jarang banget ya ditemuin di Jakarta. Jadi kalau teman-teman mungkin mau sambil cuci mata atau mau sambil ngopi di Jogja, boleh nih mampir ke Tuku. Ya walaupun sebenarnya untuk rasa kopinya sama aja sih, tapi kan vibes-nya beda ya, karena ini di Jogja bukan di Jakarta. Dan menurut aku untuk cabang yang di sini ini tuh termasuk yang luas. Lihat ya teman-teman, ada yang bagian indoor dan juga ada outdoornya juga. Dan cukup kaget karena ini tuh hari biasa tapi ternyata cukup rame ya. Terus kalau main kesini jangan lupa untuk jajan kue-kuenya. Ini tuh juga ada banyak jajanan pasar. Dan untuk kue-kue di sini tuh sebenarnya khusus ada di Jogja aja guys. Jadi beneran beda kan, karena kita nggak akan nyobain kue ini di Jakarta. Rp100.000 untuk 2 orang, tapi yang biasa ya. Oh ya. Dari kota mana kalau boleh tahu? Dari Jakarta. Tunggu sebentar ya untuk tiketnya. Dan sekarang aku udah berada di Candi Prambanan. Sekarang kita lagi beli tiket guys. Untuk harga tiketnya itu 50.000 per orang. Sedih banget sih pas nyampe ternyata hujan. Ya walaupun hujan, untungnya ini ada payung ya. Untuk payungnya tuh kita kemarin sewa harganya 10.000 aja. Dan akhirnya kita keliling Prambanan pakai payung ini sambil hujan-hujanan. Pas aku sampai kemarin, ternyata tuh lagi ada beberapa candi yang lagi direnovasi. Kita harus menunduk lagi. Oke. Nggak tahu sih kenapa tiba-tiba kemarin aku mengiyakan ajakan ke Candi Prambanan. By the way, buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali kesini, aku saranin banget untuk kesininya tuh nanti didampingi oleh tour guide yang bisa teman-teman mungkin tanyakan nanti di tiketing gitu ya, supaya nggak cuma bisa lihat-lihat aja, tapi juga bisa tahu tentang cerita dan sejarahnya. By the way, kemarin tuh lagi ada acara guys, jadi ada salah satu spot yang menurut aku sebenarnya bagus banget kalau misalnya kita foto, tapi karena terhalang panggung jadinya gagal deh foto-fotonya. Jadi guys, di dekat Prambanan ini tuh di luarnya ada coffee shop yang jual es coklat juga. Lokasinya tuh ada di situ. Tuh. Namanya itu adalah Chocolate and Coffee. Kalau teman-teman ngopi di situ atau juga di situ ntar bisa duduk-duduk nongkrong. View-nya itu langsung ke Candi Prambanan. Oh. Keren banget, nanti aku kasih tau deh videonya kayak gimana. Bagus kan? Jadi kalau dari Candi Prambanan nanti bisa keluar tuh arah ke pintu keluar atau arah ke exit, nanti bisa mampir ke coffee shop yang tadi. Cakep banget view-nya buat duduk-duduk sambil foto-foto dengan background Candi Prambanan. Karena kita lagi mau jalan ke pintu keluar. Terus dekat pintu keluar tuh juga ada pasarnya gitu guys, pasarnya Candi Prambanan. Di sana juga ada barang-barang buat oleh-oleh, itu juga murah-murah. Dulu tuh aku sering banget belanja di situ karena emang murah-murah banget barangnya. Dan mirip-mirip sama yang ada di Teras Malioboro. Gitu. Sekarang kita mau keluar. Ini dia. Oke. Keluarnya gini ya. Oke. Ini kita udah ketemu di pasarnya. Tapi ini yang bagian makanan-makanan nih sebelah kiri. Kalau di sebelah kanan tuh ada bagian baju-baju, souvenir. Ini yang jajanan makanan gitu, kantinnya. Nah, di sini nih banyak nih baju-baju, batik. Banyak juga guys. Kalau teman-teman nggak sempat beli ke Beringharjo, bisa nih belanja di sini kalau lagi di Prambanan. Mister Kak, dikasih 100 Kak. Mari campur tangan panjang, baby doll bisa loh.
Profesor 5 bulan nggak? Monggo lihat nggak apa-apa loh Mbak. Motor boleronya ada, lihat boleh. Murah aja. Oke, sekarang kita udah berada di Batik Soga. Ini adalah salah satu toko batik yang premium gitu guys. Jadi kalau mungkin teman-teman mau beli oleh-oleh batik, mungkin buat orang tersayang, buat orang tuanya, atau mungkin buat kado oleh-oleh juga bisa. Itu mungkin bisa beli di sini. Untuk harganya itu sebenarnya masih bisa dibilang tengah-tengah ya. Jadi nggak semahal batik Danar Hadi, tapi ini juga kualitas batiknya juga bisa dibilang cukup bagus ya. Katanya sih ada lagi satu toko batik yang lumayan terkenal juga di Jogja. Namanya itu adalah Batik Rumah. Semoga aja bisa jadi referensi teman-teman kalau misalnya lagi cari batik di Jogja. Kayak gini guys isinya. Tapi untuk harganya dia udah fix price dan nggak bisa ditawar lagi ya. Tuh. Cakep sih pilihannya. Siapa tahu bisa jadi referensi teman-teman mungkin yang mau ngasih hadiah ke ibunya atau ke keluarganya gitu. Nah. So guys, kita sekarang udah sampai di Gudeg Mercon Bu Prihandi. Seperti biasa kalau ke Jogja harus makan gudeg mercon. Favoritku yang ini aja. Soalnya dia tuh merconnya pakai kikil sama tempe, terus enak pedas manis gitu. Tapi nggak rekomen ya buat yang nggak suka pedas, jangan cobain. Buat aku yang suka pedas, wajib. Jujur aku tuh sebenarnya jarang banget doyan gudeg, tapi karena gudeg ini pedas, terus rasa kreceknya itu dia beneran beneran bukan yang gampang hancur gitu loh guys. Jadi bener-bener premium, makanya aku tuh suka banget. Apalagi merconnya mereka tuh ada kikil sama tempenya, dan rasanya tuh pedas manis tapi lebih ke pedas sih. Jadi ini favorit aku banget, tipe aku banget ya pokoknya. Oke, jadi karena teman aku tuh besok dia bakalan pulang duluan, makanya hari ini tuh aku nemenin dia untuk beli oleh-oleh. Dan karena kemarin tuh dia requestnya minta ke Bakpia Tugu Jogja, jadilah kemarin kita mampirnya ke Bakpia Tugu Jogja yang lokasinya itu deket banget sama Malioboro. Ini tuh adalah salah satu cabang yang paling gede kali ya, karena emang lengkap banget, terus juga dia tuh luas banget di sini. Sehingga untuk sehingga untuk varian Bakpia Tugu Jogjanya juga di sini juga lumayan lengkap. Terus nggak cuma ada bakpia, tapi ternyata juga ada banyak banget nih kayak toko dagadu. Terus juga kemarin tuh ada coklat monggo juga di sini lumayan lengkap. Ya pokoknya teman-teman kalau mau cari oleh-oleh khususnya Bakpia Tugu mungkin bisa nih mampir ke sini. Habis itu kita tuh malah diajak makan bakmi Jawa sama Pak Santoso. Lokasinya aku kurang tahu di mana. Mie goreng. Oh, goreng aja nggak sih? Nyemek kuning. Oh, mie goreng nyemek kuning. Oh, Suka pedes kan? kalau bisa pesen mie goreng boleh setengah nggak sih? Boleh. Ini gula. Ini kan gula merah. Yang kuning ini apa? Gula batu namanya. Gula batu. Gula batu. Kayak di Tegal ya. Lu apa ini? Ini apa namanya? Itu apa seruni? Seruni. Apa tuh? Wedang serai jeruk jahe. Wedang serai, jeruk, jahe. Manfaatnya apa nih? Ini ada jahenya nih di dalam. Sekarang tubuh. Sekarang itu Detox. seruninya bagus. Nih jahenya. Aduh, direndam. Ini serehnya nih. Ada Gulanya. Coba kamu gulain dong. Oh, lu mau nyobain? Itu pasti nggak ada rasanya. Iya, ada semutnya. Saking manisnya ya. emang gitu kan? Ah, cepet gulain, mau lihat. Enak nggak? Mie goreng nyemek. Ada kuah-kuahnya gitu dikit. Ayam, apa lagi sih? Ayam, telur bebek.
Dan ini adalah orderan aku. Kemarin tuh aku pesennya bakmi godok, jadinya kayak gini guys. Dia tuh kuah gitu, dan menurut aku rasanya sih emang beda ya di antara bakmi-bakmi yang udah aku makan. Untuk rasanya menurut aku ini sebenarnya light dan dia tuh nggak terlalu berempah, jadi ringan aja gitu kalau misalnya kita makan. Cuma ini emang porsinya gede banget sih. Inilah deh, aku tuh pesen setengah tapi ternyata sebanyak ini guys. Jadi dia tuh pakai ayamnya tuh katanya ayam kampung, terus telurnya tuh telur bebek. Ya gimana ya, ini menurut aku emang porsi lengkap banget. Ya kalau teman-teman emang yang pecinta bakmi godok, bakmi Jawa, ini bakalan suka banget sih. Soalnya emang ini tuh rasanya beda banget, nggak kayak bakmi-bakmi yang sering kita makan di perkotaan gitu guys. Ya lumayan lah ya, bisa nambah referensi juga. Mungkin kalau teman-teman bosen sama bakmi-bakmi yang ada di kota. Nih guys, teman-temannya Pak Santoso nih guys. Pak, dadah dong. Nih Pak Santoso, nih Pak siapa namanya? Pak Roso. Pak Roso, ini siapa? Mas Jos nih guys, timnya Pak Santoso nih. Kalau nanti ke Jogja bisa minta anterin. Selamat pagi. Hari keempat, kali ini kita mulai dengan sarapan. Dan sekarang kita lagi mau nyobain sarapan di Hotel 101 Urban Heritage. Karena kemarin tuh pas aku booking harganya cuma beda sedikit, alhasil aku bookingnya pakai sarapan. Dan bener aja dong, Cing itu ada menu kopi klotok. Terus juga kemarin tuh aku minum lemongrass tea, itu enak-enak banget menunya. Ada jus juga, ada jajanan pasar. So far rasanya sih menurut aku cukup enak, walaupun mungkin variasi makanannya nggak terlalu banyak. Oke, jadi hari ini aku check out jam 11 siang. Dan karena teman aku udah pulang, jadinya aku akan explore sendirian. Terus kebetulan banget kemarin aku tuh juga janjian sama Pak Roso, yaitu salah satu tim dari Pak Santoso juga. Kemarin tuh aku minta diantar untuk explore Kaliurang. Yang pertama ini aku tuh mau makan di kedai Mbak Pesta. Ternyata dia tuh lokasinya deket banget sama kopi klotok guys, jadi bener-bener sebelahan gitu. Jadi belum masuk ke dalamnya aja aku tuh udah suka banget sih sama vibes dari kedai Mbak Pesta ini. Lucu banget guys, di sini juga ada jembatan untuk menuju ke tempat makannya ini, ke areanya mereka. Terus dia tuh banyak banget tanaman hijau, dan di kiri kanan juga ini tuh diapit sama sawah-sawah gitu. Dan ini juga tempatnya dia luas banget, ada banyak pendopo, ada juga sitting area di area outdoor yang dekat sawah. Pokoknya teman-teman nanti bisa pilih deh kalau misalnya di sini mau duduknya di area mana. Ada juga kayak kayak gubukan buat makan sekeluarga gitu. Seru sih. Jujur li ini luas banget ya. Ini masih sampai ke ujung sana gitu guys areanya. Favorit aku sebenarnya di area yang di sini nih, cuma sayangnya kemarin tuh lagi hujan. Jadi mau nggak mau aku harus duduk di dalam. Dan ini dia beberapa menunya. Ini ada banyak banget ya. Mulai dari snack, ada gorengan juga, ada makanan berat. Dan untuk harganya juga ini masih bisa dibilang standar Jogja ya. Kemarin aku ambil gorengan ini, terus juga kemarin tuh aku ambil pukis. Ini pukisnya menarik banget sih. Jadi ini lemon tea-nya Jogja ya Pak? Lemon tea itu pahamnya teh kerampul. Nasi sambal sama ayam terasi, sama ayam terasi jeruk. Kita cobain. Warnanya merah ayamnya. Ayamnya enak banget. Kayak ayam fried chicken tapi dia lebih enak ya. Oh, ada pedas-pedasnya lagi Pak. Terasa. Iya betul, bumbunya enak banget. Terus ini sih bagian yang ditunggu-tunggu, bagian dessert. Kemarin tuh aku pesan kue pukis. Ada banyak juga sih pilihan lain. Pokoknya kalau teman-teman kesini wajib banget cobain semua makanannya kali ya. Banget memanjang sampai ke belakang sana gitu guys tuh. Masih ada sampai ke belakang. Tuh. Dan ini tuh adalah tempat untuk kita order makannya tuh di sini. Di sini tuh teman-teman juga bisa order menu-menu yang nggak ada di display ya. Jadi bisa juga diorder kayak ada ayam opor tadi aku lihat. Pokoknya teman-teman nanti tinggal lihat menunya aja. Terus juga di sini tuh ada tempat makan yang lesehan gubukan gini. Seru banget ya, bisa buat bareng keluarga, bareng teman-teman. Nah ini tuh kalau ini khusus pukis, tapi teman-teman juga bisa langsung pesen di gubukan yang tadi, di pendopo tadi yang pendopo khusus makanan. Nanti tinggal order aja, terus nanti bakal diantar dari sini. Udah selesai makan, udah kenyang. Sekarang kita mau lanjut ngopi, dan kita udah berada di
salah satu coffee shop yang menurut aku ini cakep banget. Pokoknya ini vibes-nya bener-bener vibes sekali, orang Jogja banget sih. Namanya adalah Suara Dewan Daru. Ini tuh kayaknya salah satu coffee shop yang paling nyeni yang pernah aku datengin sih. Tempatnya juga ini tuh nyaman banget dan rasa kopinya juga enak. Karena hujan terus seharian, jadi sekarang kita udah sampai di hotel. Dan ini adalah hotel kita yang keempat, namanya adalah Ministry Homestay. Di sini aku tuh bookingnya di tipe kamar loft dengan harga 200 ribuan. Tapi untuk kebesokan harinya aku tuh pindah kamar. Alasannya kenapa udah aku upload di video lengkapnya. Dia kamar kita, jadi sekarang kita pindah ke tipe kamar triple. Ini dia kamarnya. Jadi sebenarnya kamar ini tuh untuk 3 pax ya, untuk 3 orang. Di bawah ini adalah tipe kasur queen. Sementara yang di atas ini adalah satu single bed tuh. Jadi cocok banget kalau teman-teman ada yang pergi backpackeran atau misalnya pergi sekeluarga gitu ya, bertiga. Ini bisa banget di sini guys. Terus dia juga punya ini ada buat duduk-duduk santai tuh guys. Tada! Ini ada meja. Mejanya serbaguna banget ya. Ini bisa buat kerja, bisa buat makan tuh. Soalnya ada bangku di sini satu. Terus satu lagi bisa duduk di kasur situ deh. Jujur menarik banget sih emang homestay ini. Makanya mungkin ini tuh juga jarang banget kosong ya, karena emang selaris itu homestaynya. Apalagi lokasinya tuh bener-bener berada di tengah Prawiro Taman. Jadi gampang banget kalau mau explore Prawiro Taman ataupun mau explore kota Jogja. Dan aku tuh sengaja nginep di sini karena aku tuh lagi pengen explore Prawiro Taman seharian. Ini tuh sebenarnya bisa dibilang baru ya. Jadi dia tuh rumah makan kayak khas Malaka gitu. Jadi explore Prawiro Taman seharian kita mulai dari Cafe Seroja. Sebenarnya lebih ke kedai makanan gitu sih, bukan cafe. Lihat menunya juga banyak banget. Aku jamin kamu semua bakalan suka. Soalnya rata-rata kebanyakan menu di sini tuh adalah menu-menu comfort food gitu guys. Kayak salah satu menu nasi goreng yang lagi aku makan. Jujur Li, ini tuh enak banget. Dan harganya juga menurut aku ini murah sih. Oke, udah selesai makan, sekarang lanjut explore lagi. Kita sekarang mau masuk ke Oasis Group. Ini tuh adalah salah satu toko oleh-oleh, bisa dibilang toko oleh-oleh sih ya. Tapi dia tuh lebih ke toko aksesoris, terus pernak-pernik. Pokoknya banyak banget yang bisa teman-teman cari di sini. Apalagi kalau yang niat mau cari oleh-oleh yang unik ya. Tapi semisal teman-teman mungkin nggak dapat nih oleh-oleh di sini, bisa langsung aja jalan sedikit lagi, terus kemudian masuk ke As Java ini. Di sini juga ada beberapa nih barang-barang yang bisa dibawa buat oleh-oleh, kayak aksesoris, terus juga ada tas, ada baju-baju juga, ada aneka batik, kain. Pokoknya lumayan lengkap sih. Walaupun mungkin nggak sebanyak aksesoris di toko sebelumnya, tapi di sini tuh dia punya cafe gitu guys. Jadi lucu kan, teman-teman bisa sambil nyari oleh-oleh tapi sambil minum-minum jus atau nyemil juga kali ya. Terus udah cukup capek cari oleh-oleh, sekarang kita mau nyemil. Kita udah masuk ke dalam Via Via Bakery. Jadi sebenarnya tadi tuh kita jalannya benar-benar berurutan ya. Jadi searah jalan. Dan ini ada beberapa pilihan cake atau bakery juga. Kemarin aku beli burnt cheesecake sama cookiesnya mereka karena emang enak-enak banget dan harganya tuh affordable guys. Terus sekarang kita mau pindah ke sebelahnya. Ini tuh sebenarnya adalah kayak Via Via Resto gitu, tapi di dalamnya tuh ada Via Via Concierge Shop namanya. Di sini juga ada beberapa oleh-oleh kayak kain, ada batik, ada aksesoris, ada banyak banget sih, ada tumbler, ada body mist gitu-gitu, pokoknya lengkap, ada gantungan kunci juga. Dan ini lucu-lucu, aku kemarin beli beberapa juga sih. Jujur ini toko oleh-oleh yang paling nyaman sih buat aku. Terus sebenarnya aku tuh ada balik dulu ke hotel untuk istirahat sebentar, kemudian aku berangkat lagi sekitar jam 5:30 sore untuk menuju ke pasar Prawiro Taman. Di sini tuh sebenarnya ada rooftop sekaligus pasar guys, dan teman-teman juga bisa jajan di sini, bisa sambil ngeliatin sunset. Apalagi tadi juga kita bisa ngeliatin pemandangan Gunung Merapi. Ada banyak banget
banget tenan makanan di sini, teman-teman bisa pilih aja. Pokoknya untuk video lengkap dari explore Prawira Taman seharian udah aku upload juga di video sebelum ini ya. Dan terakhir, kayaknya nggak afdol kalau kita nggak mampir ke salah satu toko viral yang paling fenomenal di Jogja. Ini adalah Tempo Gelato. Lokasinya itu benar-benar berada di ujung Prawira Taman. Jangan lupa untuk beli Tempo Gelato ini cuma bisa pakai cash only ya, nggak bisa pakai kris ataupun kartu lainnya. Menurut aku emang Tempo Gelato paling best banget sih. Dengan harga 35.000 udah dapat es krim pakai kon. Terus dia tuh porsinya banyak dan rasanya tuh enak. Jadi lumayan banget sih kalau ke Jogja harus kesini. Jadi kesimpulannya seharian di Prawira Taman itu udah bisa ngunjungin banyak banget tempat. Bahkan tuh sehari aja nggak cukup guys. Jadi emang rekomen banget kalau teman-teman tuh ambil penginapan di daerah Prawira Taman. Oke, udah selesai explore Prawira Tamannya. Sekarang kita balik ke hotel. Lanjut, aku pesan makan di hotel deh. Mie dok-doknya enak guys. Hari terakhir kita mulai dengan sarapan di Putu Raja. Jadi ini tuh katanya salah satu bolu pisang yang lagi terkenal di Jogja. Aku penasaran sih mau coba karena sebenarnya aku tuh adalah pecinta bolu pisangnya Cilaki. So kita udah pesen 2 bolu pisang dengan rasa yang berbeda dan butter yang berbeda. Untuk tempatnya menurut aku ini cozy sih, nyaman banget. Terus juga dia tuh konsepnya masih kayak di perkampungan gitu. Dan tempatnya emang luas banget, bahkan ada yang sampai di bawah sana guys. Itu tuh dia kayak di pinggir sungai atau kali gitu ya. Ya estetik sih tempatnya. Oke, sekarang waktunya kita cobain. Kemarin tuh aku pesen yang bolu pisang vanilla, terus butternya itu aku lupa apa. Tapi ini tuh rasanya menurut aku cukup enak ya, walaupun memang nggak kayak ekspektasi aku sih. Untuk kopinya juga ini oke. Ya so far menurut aku ini lumayan sih buat jadi oleh-oleh. Soalnya dia juga jual bolu pisang yang sekotak itu guys, yang bisa dibawa buat oleh-oleh. Buat jadi tempat nongkrong ataupun buat tempat bengong juga ini lumayan sih. Jadi setelah dari sini kita juga bakalan mampir ke beberapa tempat yang letaknya tuh deketan. Sebelum nanti sorenya tuh aku akan kembali ke Jakarta. Dan kalau teman-teman beli buat dibawa pulang, kira-kira kemasannya kayak gini guys. Oke, dan setelah dari Putu Raja, kita sekarang mau makan siang lumayan berat. Ini adalah salah satu menu ayam bakar favorit aku, yaitu ayam bakar Artomoro. Terkenal dengan ayam bakar pedasnya, tapi kalau teman-teman bukan pecinta pedas, bisa banget nih pesan ayam bakar yang biasa. Itu rasanya ayam bakar manis gitu sih. Dan ini dia area tempat makannya. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil. Oke, ini dia ayam bakar pesanan aku. Aku pesan yang pedas. Lihat ya teman-teman, ini bumbunya nggak pelit ya. Bener-bener banyak banget gitu. Malah aku tuh kayak bingung ini gimana cara ngabisin bumbunya. Enak sih, tapi buat yang pecinta pedas ini bakalan suka. Cuma kayaknya kemarin tuh agak kepedesan sih. Dari ayam bakar Artomoro kita cuma tinggal keluar belok kiri, terus jalan sekitar 1 menit sampai 2 menit kita langsung sampai di toko es krim terbaru yang ada di Yogyakarta. Buat teman-teman yang mungkin udah bosen main ke Tempo Gelato, bisa banget nih mampir ke sini. Jadi ini adalah salah satu toko es krim yang menurut aku estetik banget guys, terus juga dia luas banget. Namanya itu adalah Michael Cream atau Michael Cream, aduh gimana ya bacanya. Dan ini dia gelato aku. Ini yang apa tadi? Small ya? Iya. Sama kok. Nah, kalau teman-teman pesan yang small atau di cup, kira-kira kayak tadi gitu guys untuk packagingnya. Dan ini adalah area dari si Michael Cream.
luas banget sih. Terus juga dia tuh kayak suka ngikutin tema gitu. Kalau kemarin pas aku kesana itu tuh lagi tema Halloween, makanya di sini tuh ada banyak banget nih tuh bentukan-bentukan atau ornamen-ornamen dari Halloween. Untuk tempat-tempatnya juga ini enak, nyaman, banyak banget sofa, terus banyak kursi-kursi estetik, bisa banget buat dijadiin tempat-tempat foto. Terus mereka juga punya area untuk smoking room, dan ini untuk area smoking roomnya estetik juga guys. Ada banyak cermin-cermin kayak gini tuh. So kalau kamu ke Jogja terus bosan ke Tempo Gelato, bisa banget nih mampir ke sini. Di depan Michelle Cream juga ada cafe atau tempat makan namanya itu Pengilon. Bisa banget sih jadi referensi juga. Terakhir sebelum kita pulang dan menuju stasiun, ini aku mau minum teh di tempat namanya itu adalah Cari Nagari. Dari lokasi sebelumnya ini tuh bisa dibilang cukup jauh sih, tapi bener-bener must visit karena teh mereka tuh enak dan tempatnya surprisingly ini cakep dan nyaman gitu ya guys. Terus ada hidden gem di dalam sini, ayo ikutin aku. Yap, jadi ini dia jembatan merah yang nantinya akan teman-teman lewati kalau teman-teman kesininya itu naik transportasi online. Stand out banget, terus bisa banget nih jadi spot foto. Lucu, seru, dan kayaknya tempat ini tuh masih belum banyak yang tahu guys. Ya lumayan banget lah ya buat nambah-nambahin referensi kamu. Kemarin aku dipilihin langsung varian teh ini sama kakak yang punya kafenya, dan surprisingly ini tuh rasanya enak banget, bener-bener apa ya, ini tuh manis padahal tuh dia nggak pakai gula sama sekali. Sumpah kalau nggak buru-buru aku tuh juga pengen banget sih pesen varian yang lain. Terus ini adalah pesanan tehnya Pak Santoso, tapi karena nggak habis bisa di take away kayak gini guys. Gak lupa beli gelang-gelangnya mereka, ini gelangnya lucu banget, harganya cuma 20 ribuan. And finally, sekarang kita udah sampai di stasiun Yogyakarta. Yap, bener banget, kita bakalan pulang kembali ke Jakarta. Liburan 6 hari kita ternyata nggak terasa ya guys, tapi ternyata terasa sih di aku yang beberapa hari tripnya sendirian. Yap, kita akan pulang ke Jakarta naik KA Senja Utama Yogyakarta. Kereta kita akan berangkat sekitar pukul 5:30 sore dan kita akan duduk di kelas eksekutif. Seperti biasa kalau di eksekutif dan aku sendirian, aku selalu booking kursi di paling belakang atau di paling depan karena di sini tuh ada kursi single. Jadi kalau misalnya kita mau bolak-balik toilet atau mau kemanapun nggak akan ganggu orang yang di sebelah. Aku dapetin tiket ini dengan harga segini. Jadi harga segini tuh sebenarnya aku bookingnya bener-bener H-2, mungkin karena itu jadi agak lebih mahal. Dan seperti biasa kalau perjalanan di malam hari kita bakalan dapetin selimut di kelas eksekutif. Untuk toiletnya ini juga sama, bersih, nyaman. Cuma aku kurang tahu di sini apakah udah bisa untuk berwudu di area kaki. Cuma ini di area belakang sini tuh masih belum ada baby care desk, jadi belum bisa untuk ganti popok. Dan sekarang kita mau ke area restonya atau restorasi kereta. Kita sebenarnya mau pesan makan, tapi kemarin pas aku kesini tempatnya tuh semuanya full, penuh. Terus makanan yang aku mau juga nggak ada. Alhasil kita di sini nggak jadi pesan apapun. Aku kemarin cuma pesan Javati, apa namanya kalau teh yang di kereta ya. Pokoknya aku cuma pesan teh aja. Terus abis itu kita kembali ke kursi kita. Sebelumnya aku juga mau kasih lihat, ini adalah gambaran dari musola yang ada di kereta Senja Utama Jogja. Dan kereta ini tuh sebenarnya terdiri dari 2 kelas, yaitu kelas ekonomi premium yang ini dan juga kelas eksekutif yang aku tempatin. Dan ini dia beberapa titik pemberhentian dari KA Fajar
Utama Jogja dan KA Senja Utama Jogja. So far untuk keretanya menurut aku ini juga masih cukup nyaman, dan untuk harganya juga ini masih tergolong cukup oke ya kalau dibandingkan dengan harga kereta eksekutif yang berangkat dari Gambir ataupun turun di stasiun Gambir. Tapi sebelum itu seperti biasa kalau pulang dari Jogja aku selalu beli olive fried chicken buat bekal makan di kereta. Ini aku pesan yang paket ayam geprek, jadi udah ada sambal sama ayam fried chickennya. Buat teman-teman yang belum pernah cobain olive, please lah cobain, ini tuh enak banget guys. Bener-bener fried chicken andalannya Jogja yang rasanya tuh nggak kalah sama fried chicken fast food yang udah terkenal itu. Oke, sekian dulu untuk video kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Makasih juga udah temenin aku jalan-jalan di Yogyakarta selama 50 menit. Jangan lupa untuk like, comment, and share. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang supaya channel ini makin berkembang dan makin banyak kasih informasi seputar liburan. Follow juga Instagram dan TikTok aku Yuniarmita. Dan jangan lupa untuk cek kolom deskripsi untuk info lengkap seputar video, link booking hotel, sampai dengan playlist liburan lainnya. Buat teman-teman yang mungkin mau booking hotel supaya lebih hemat, bisa langsung aja klik link yang ada di kolom deskripsi. Aku juga udah lampirkan nama-nama hotelnya. Terus mungkin buat teman-teman yang butuh informasi tentang rental atau jasa driver di Yogyakarta, itu nanti aku kasih juga nomornya ada di kolom deskripsi. Pokoknya tinggal klik aja, lengkap sama playlist liburan aku. Aku juga akan kasih 2 oleh-oleh buat teman-teman yang udah nonton video-videoku sebelumnya. Jadi gimana guys, udah jatuh suka di Yogyakarta belum?